Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang paling luas karena Indonesia sendiri, 2/3 wilayahnya merupakan laut, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi. Sumber daya alam Indonesia sendiri tidak hanya tersebar di daratan saja, akan tetapi Indonesia pun memiliki potensi dan sebaran sumber daya kelautan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan masyarakatnya. Salah satu sumber daya kelautan di Indonesia yaitu sumber daya perikanan. Perikanan adalah kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari mulai penangkapan pertama, produksi, sampai dengan pemasaran. Indonesia sebagai negara memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 81.000 km, sehingga memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Kekayaan laut Indonesia terdapat di laut teritorial dan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat kaya akan ikan sebagai sumber protein hewani. Potensi perikanan Indonesia cukup besar sebagai salah satu negara produsen ikan laut dunia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi perikanan yang ada di Indonesia. Jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya, yang mana dipisahkan yang pertama, yakni perikanan air tawar. Perikanan air tawar yang dibudidayakan dengan jaring terapung yang dipasangkan di danau, waduk, atau aliran sungai. Selain itu, ikan air tawar ini juga dibudidayakan di kolam air deras, kolam biasa, atau sawah. Agar perikanan air tawar dapat berlangsung lama, harus dihindarkan dari pencemaran. Ikan yang dibudidayakan di daerah air tawar antara lain seperti ikan mas, ikan gurame, ikan mujair, ikan nila, ikan lele, tawus, sepat, dan belut. Ikan air tawar ini dibudidayakan di daerah-daerah yang memiliki air yang banyak, seperti di daerah Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perikanan air laut. Lautan Indonesia memiliki potensi ikan yang besar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi yang terdapat di laut yaitu berbagai jenis ikan, rumput laut, dan kerang-kerangan. Ikan laut yang banyak ditangkap antara lain seperti ikan tuna, teri, pari, luyur, bawal, tongkol, kakap, cakalang, dan tenggiri. Selain itu, di Indonesia banyak terdapat udang, kepiting, lobster, tiram, mutiara, dan rumput laut. Dan ini semua memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mempunyai nilai ekspor ke luar negeri yang mana berdampak kepada pendapatan Indonesia sendiri. Daerah penangkapan ikan antara lain di Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Pantai Selatan, Jawa, Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, dan Sulawesi. Kota pelabuhan ikan utama adalah Bagan Siapi-api, Cirebon, Cilacap, Makassar, Ambon, Kepulauan Aru, Tanimbar, Air Tembaga, Bitung, dan Manokwari. Kerang mutiara banyak dibudidayakan di Kepulauan Aru dan Sorong. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perikanan air payau. Ikan yang dibudidayakan di air payau adalah ikan bandeng dan udang.
Saat ini, jenis udang yang banyak dibudidayakan adalah udang windu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak diminati. Udang ini dibudidayakan dalam jumlah besar untuk tujuan ekspor. Budidaya ikan air payau dilakukan di pantai-pantai yang dekat dengan hutan mangrove, yaitu pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Sulawesi. Oke, Bapak kira cukup sekian untuk potensi sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Bisa kita lihat di gambar ini. Ini merupakan potensi perikanan yang Indonesia. Yang mana tidak hanya dalam suatu komunitas saja. Seperti di sini ada rumput laut, ada udang, ada ikan-ikan seperti tuna, tongkol, dan cakalang, dan juga seperti ada juga kepiting. Namun, dalam pemanfaatannya harus secara bijak, karena eksploitasi yang menembus batas akan berdampak buruk terhadap persediaan dan keberlanjutan sumber daya perikanan kita. Oke, ini merupakan peta potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Kalian bisa lihat di peta ini. Hampir di setiap wilayah Indonesia memiliki potensi perikanan, baik yang sudah dieksploitasi atau belum. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Potensi wisata alam di Indonesia tak akan ada habisnya untuk dijelajahi. Indonesia dikaruniai ragam bentang alam yang menakjubkan. Wilayah Indonesia memiliki sekitar lebih dari 17.000 pulau, yang mana dilewati oleh garis khatulistiwa, memiliki jajaran gunung berapi, dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini menjadikan potensi wisata alam Indonesia tak perlu diragukan lagi pesonanya. Potensi wisata alam Indonesia tentunya tak diabaikan begitu saja. Kini, pemerintah mulai mengembangkan potensi wisata alam Indonesia agar lebih dikenal oleh dunia. Usaha mengangkat potensi wisata alam Indonesia ini pun tak sia-sia, karena beberapa potensi wisata alam Indonesia kini sudah mulai dikenal dunia dan sukses mengesankan setiap mata yang memandangnya. Indonesia tidak hanya memiliki potensi sumber daya kehutanan, pertambangan, dan perikanan saja, akan tetapi juga memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Misalnya, hutan yang memiliki banyak potensi, mulai dari keanekaragaman flora dan faunanya, keindahan, serta keunikannya. Seperti contohnya potensi satwa komodo yang dikembangkan sebagai objek wisata, kini telah menjadi perhatian dunia. Potensi lainnya ialah kekayaan taman laut yang tersebar hampir di seluruh wilayah laut Indonesia. Contohnya adalah Taman Nasional Laut Bunaken yang ada di Manado, yang mana sering digunakan oleh wisatawan asing untuk menyelam seperti snorkeling dan diving. Selain itu, masih banyak objek wisata alam lainnya yang memiliki keunikan dan kekhasan, yang mana diantaranya ialah kawasan Taman Nasional Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, dan juga di Taman Nasional Bali Barat. Selain itu, terdapat juga salju abadi di Taman Nasional Lauren yang berada di daerah Papua, yang mana juga memiliki berbagai potensi flora yang ada. Oke,
Itu merupakan potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Ini yang Bapak sebutkan mungkin hanya sebagian kecil dari sebagian besar potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Setiap pengolahan sumber daya alam akan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tanpa harus menimbulkan dampak negatif, maka pengolahan sumber daya alam harus dilengkapi dengan AMDAL. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL yang diatur oleh pemerintah. Apa yang disebut dengan dampak? Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia, termasuk di dalamnya dampak terhadap pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Besarnya dampak dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, lama dan intensitas dampak, dan banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Tujuan AMDAL sendiri ialah yang pertama, yakni menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan di masa depan. Kegiatan yang harus mempunyai AMDAL yakni yang pertama, perubahan bentuk lahan dan bentuk alam seperti pembuatan jalan, bendungan, dan pembukaan lahan. Ini harus memiliki AMDAL. Selanjutnya ialah kegiatan eksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan terbarui seperti pertambangan dan eksploitasi hutan. Ini harus memiliki AMDAL dalam setiap kegiatannya. Selanjutnya ialah kegiatan proses dan kegiatan yang menimbulkan pemborosan, perusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi. Seperti contohnya pemanfaatan lahan yang tidak diikuti dengan konservasi lahan. Oke, selanjutnya kegiatan proses dan hasil yang mengancam kesejahteraan penduduk, pelestarian kawasan konservasi alam dan cagar budaya, seperti kegiatan yang menimbulkan pencemaran. Selanjutnya ialah kegiatan penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar dan dampaknya pada lingkungan. Dan ini harus juga dilengkapi dengan AMDAL. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat AMDAL sendiri dalam menjaga perubahan bentuk lahan. Yakni yang pertama, mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak. Selanjutnya ini menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, yakni mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran. Selanjutnya, dapat diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, atau masyarakat. Jadi AMDAL ini dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, atau masyarakat. Selain itu, AMDAL ini disusun tidak sembarangan, tentunya memiliki langkah-langkah dalam penyusunannya. Langkah-langkah penyusunannya yakni yang pertama, penyalinan informasi lingkungan, yakni PIL, yang mana berisi informasi tentang kondisi lingkungan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya, memiliki kerangka acuan AMDAL atau KA, yang mana harus disusun dan disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait. Yang ketiga, ada rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, yakni menjelaskan teknis pengelolaan lingkungan yang terkena dampak kegiatan.
Selanjutnya ada rencana pemantauan lingkungan atau RPL yang mana di dalamnya dilakukan untuk mengetahui dampak pada setiap aspek lingkungan. Selanjutnya yang kelima, ada penyajian evaluasi lingkungan atau PEL yang mana berisi hasil evaluasi kondisi lingkungan pada setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Oke, yang keenam, yakni studi evaluasi lingkungan atau SEL yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung. Yang terakhir, harus ada tata laksana AMDAL, yang mana pelaksanaan AMDAL sampai operasi kegiatan. Oke, itu yang tadi Bapak jelaskan merupakan tujuan AMDAL dan manfaat AMDAL sendiri serta langkah-langkah penyusunan AMDAL. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.